Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi akan menyampaikan materi deregulasi. Deregulasi itu sebagai upaya pemerintah ya dalam rangka untuk menghapus berbagai hambatan masuk ya, kemudian perang harga ya, dan juga adanya peningkatan mutu produk ya. Jadi ini sebagai sebuah upaya pemerintah ya. Jikalau mengandalkan regulasi yang terlalu kaku, justru terjadi sebuah permasalahan inkonsistensi. Nah, kita akan mulai dulu bagaimana deregulasi itu dapat kita praktekkan ya. Jadi deregulasi adalah semacam upaya ya untuk memberikan sebuah kemudahan bagi setiap perusahaan baru untuk masuk ya, dan kemudian juga adanya peningkatan mutu produk ya, kemudian juga adanya sebuah kesepahaman ya, adanya peningkatan serapan pegawai dan juga ada peningkatan pajak. Jadi ini upaya-upaya pemerintah ya di dalam rangka untuk menjadikan ekonomi udah semakin lebih berkembang dan semakin memiliki akses yang sama kepada pelaku usaha yang lain. Ada beberapa manfaat yang secara langsung dapat kita terima jika pemberlakuan dari regulasi ekonomi. Ya, yang pertama jelas akan adanya semacam peningkatan layanan ya, layanan perusahaan semakin baik ya. Kemudian adanya penyerapan tenaga kerja ya semakin banyak karena semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru yang masuk di dalam sebuah industri, dan yang sudah pasti akan ada terjadi semacam pengurangan perang harga di antara perusahaan dalam sebuah industri, dan yang tidak kalah penting akan adanya potensi penerimaan pajak ya. Apa saja kira-kira yang menjadi landasan pemberlakuan deregulasi? Ya, yang pertama adanya inkonsistensi ketika regulasi itu dibuat ya, sehingga banyak target-target tidak terpenuhi ya. Regulasi itu hanya membuat peraturan tetapi target tidak tercapai. Maka perlu sebuah deregulasi di sini ya. Kemudian yang kedua, perusahaan-perusahaan negara yang hadir dalam sebuah regulasi yang ketat itu terjadi sebuah pemborosan dan korupsi di tingkat elit ya. Nah, ini menjadikan keuangan APBN terganggu karena demi untuk mensupport pembiayaan operasional perusahaan negara. Maka penting sekali jika perusahaan-perusahaan negara itu dibuka persaingannya dengan sebuah deregulasi. Nah, ya. Kemudian yang kita ingin bahas, landasan yang ketiga adanya inkonsistensi di dalam pemberlakuan hukum ya. Nah, di sini bahwa pada dasarnya pemberlakuan hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu sebuah dukungan sebuah pihak. Nah, tapi faktanya hukum dapat menjadi lemah karena ikut campurnya perusahaan yang bisa merusak hukum itu berlangsung secara normal. Ya, jadi hukum dibuat untuk dilanggar. Oleh karena itu perlu sebuah deregulasi dengan menghapus aturan tersebut. Ya, nah kemudian yang tidak kalah penting ya, adanya adopsi teknologi yang semakin luas di kalangan perusahaan-perusahaan secara terbuka ya, menjadikan perusahaan-perusahaan menjadi tidak dapat menjadi kuat secara sendiri, tapi justru ada kemungkinan ya adopsi teknologi ini semakin merata. Nah, semakin meratanya kemampuan setiap perusahaan di dalam melakukan adopsi teknologi sehingga deregulasi menjadi hal yang paling penting ya untuk bisa disampaikan, karena semua perusahaan dijamin akan selalu menggunakan teknologi yang sejenis dalam rangka pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, kita di awal perlu juga memahami di Indonesia ini ada beberapa eh, bahan yang telah terderegulasi ya. Beberapa industri yang sudah terderegulasi sebagaimana hanya yang terjadi di beberapa negara ya. Misalkan deregulasi pada sektor perbankan, pada sektor telekomunikasi ya, pada sektor industri penerbangan ya, termasuk juga ya pada industri pos, pengangkutan, dan yang tidak kalah penting dan saat ini sedang terjadi marak yaitu deregulasi pada sektor
pendidikan ya. Nah, kemudian yang kita sampaikan ya, bagaimana sebenarnya cara atau upaya yang paling tepat ya di dalam rangka untuk penguatan perusahaan negara ya pasca deregulasi. Ya, kita bisa lakukan sebuah mekanisme ataupun cara privatisasi ya ketika perusahaan negara tersebut sudah tidak dapat lagi bersaing, tak dapat lagi memberikan sebuah dampak yang positif bagi negara, ya tidak lagi efisien ya, maka memang diprivatisasi. Pilihan yang tidak mudah memang yaitu dengan menjual saham-saham kepada pihak swasta ya. Yang kedua dengan swastanisasi ya. Perusahaan itu masih dimiliki sahamnya oleh negara, tapi telah terjadi pengelolaan oleh pihak swasta. Ya, ini intinya sebagai upaya untuk membantu atau untuk melindungi perusahaan-perusahaan negara yang saat ini ya masih ada dalam penguasaan pemerintah, tetapi memang sering bermasalah, gitu ya. Jadi bisa dijual secara langsung, privatisasi dijual secara langsung saham-sahamnya atau dengan cara swastanisasi ya. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.